Syakban. Saya Zaidi Munawar. Saya Firda Putri Azahra. Saya Rista Arikaliza. Saya Muhammad Najun Ruzain. Saya Dava Aditya. Kami akan menganalisa pelanggaran iklan yang ada di Indonesia. Tujuan video ini dibuat untuk mengedukasi dan memberi wawasan kepada kita semua. Selamat menyaksikan. Setiap saat tubuh kita dapat diserang. Kemurnian bantu melindungi dan mengembalikan keseimbangan. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle. Pada iklan tersebut, saya telah menganalisa beberapa pelanggaran berdasarkan Kitab Etika Pariwara Indonesia, seperti pada pelanggaran pada pasal 3.12. Yang pertama, pada simbol logo susu berupa hewan beruang, di mana beruang adalah hewan yang dilindungi. Yang kedua, pelanggaran pada pasal 1.20. Susu steril, bahwa produk ini lebih unggul dibandingkan dengan produk susu lainnya. Yang ketiga, pelanggaran pada pasal 1.2.3. Terdapat logo halalnya dari produk tersebut. Iklan ini juga melanggar salah satu pasal yang ada di Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni yang pertama, pelanggaran pada pasal 9 poin I, secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lainnya. Dan yang kedua, pelanggaran pada pasal 9 poin J, menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti meningkatkan kekebalan pada tubuh, dan juga telah melanggar poin yang ada di Undang-Undang tentang penyiaran, yaitu pelanggaran pada pasal 36 ayat 5 poin A dan pelanggaran pada pasal 48 ayat 1. Selanjutnya, berdagang, ayo berdagang, lengkap semuanya ada, mudah cara belanjanya, belanja di gudang ada. Berdagang, ayo berdagang, ada garansi kirimnya, dikirim tepat waktunya, pesan di gudang ada. Berdagang, ayo berdagang, banyak pilihan bayarnya, transfer atau COD, bisa di gudang ada. Belanja ecer atau grosiran, klik belanja dari gudang ada. Ayo kulakan, di gudang ada segudang kelebihannya. Pada iklan tersebut, saya telah menganalisa beberapa pelanggaran berdasarkan Kitab Etika Pariwara Indonesia. Seperti yang pertama, ada pada pasal 1.28 karena terdapat kata garansi pengiriman. Dan yang kedua, ada pada pasal 3.2 karena terdapat 4 talent wanita yang sedang berjoget dengan pakaian mini. Dan yang ketiga, ada pada pasal 1.12 karena terdapat adegan seorang pria yang diangkat menggunakan kursi kayu yang terlihat sangat berlebihan. Selanjutnya yang keempat, ada pada pasal 2.28 karena terdapat banyak merek produk yang diperlihatkan. Selanjutnya yang kelima, ada pada pasal 1.10 karena terdapat adegan yang berbahaya yang dimana talent wanita berjoget ria di atas mobil. Dan yang terakhir, ada pada pasal 1.23 karena tercantum kode promo serta voucher. Selain Kitab Etika Pariwara Indonesia, iklan ini juga melanggar salah satu pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni ada pada pasal 4 poin B dan pasal 7 poin D, dan juga telah melanggar poin yang ada di Undang-Undang tentang penyiaran, yaitu pasal 36 ayat 5 poin A tentang iklan dilarang berbohong dan menyesatkan. Selanjutnya, masih minum yang ada anginnya. 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 Masuk angin, Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan.
Bejo Jahe Merah. BR Anti Angin Club. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Saya akan menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang ada pada iklan Bejo Jahe Merah. Menurut Kitab Etika Pariwara Indonesia, iklan Bejo Jahe Merah ini melanggar pada pasal 1.2 ayat 2 tentang bahasa, yang dimana di dalam iklan tersebut terdapat kata nomor 1 dan terbukti. Yang kedua pada pasal 3.2 tentang perempuan, di mana dalam iklan tersebut terdapat wanita yang sedang berpakaian tidak senonoh. Pada pasal 4.2 ayat 3 tentang media televisi, yang dimana iklan tersebut tidak dicantumkan kata bimbingan orang tua, yang dimana seharusnya obat-obatan yang diiklankan tidak dikonsumsi oleh anak-anak. Pada pasal 1.10 tentang keselamatan, di dalam iklan tersebut terdapat seorang wanita yang sedang duduk di lampu. Pada pasal 1.22 tentang istilah ilmiah dan statistika, di dalam iklan tersebut terdapat kata ilmiah yaitu teknologi. Pada pasal 3.9 ayat 1 tentang tenaga profesional, di dalam iklan tersebut menampilkan seorang tenaga profesional yaitu seorang ilmuwan. Pada pasal 1.7 agama dan budaya, di dalam iklan tersebut terdapat orang-orang yang sedang clubbing di pantai. Pada pasal 1.20 tentang merendahkan, di dalam iklan tersebut terdapat kalimat masih minum yang ada anginnya, anti angin-angin club. Selain pelanggaran pada Kitab Etika Pariwara Indonesia, iklan Bejo Jahe Merah ini juga melanggar Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada Undang-Undang Penyiaran, iklan Bejo Jahe Merah ini melanggar pasal 46 ayat 4 dan pasal 36 ayat 3 dan ayat 6. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, iklan Bejo Jahe Merah ini melanggar pasal 9 ayat I dan pasal 17 ayat E dan ayat F. Selanjutnya, Oh, Sofia. Lalu ku pandang promo 12. Lalu Polnas bikin belanja sampai ganas. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh halunya halu Polnas Bukalapak. Daripada halu, Mending halu Polnas 12 Bukalapak. Lu aku jadi halu Bolnas 12 Bukalapak. Ada flash deal 12 diskon minimal 20% tiap hari. Voucher cashback 3 juta rupiah untuk semua orang, karena tersentuh halunya halu Bolnas Bukalapak. Dari iklan tersebut, saya menemukan beberapa pelanggaran yang ada. Yang pertama, terdapat adegan talent wanita yang menggunakan pakaian yang ketat berjoget menggoda yang melanggar Kitab Pariwara Indonesia pasal 1.26 pornografi dan porno aksi tentang iklan tidak boleh mengeksploitasi seksualitas dalam bentuk apapun, dan melanggar Undang-Undang Penyiaran pasal 48 ayat 4 poin C tentang kesopanan dan kesusilaan. Yang kedua, terdapat talent pria menyerupai wanita sedang melepas pakaian yang melanggar Kitab Pariwara Indonesia pasal 3.2 perempuan tentang iklan tidak boleh merendahkan martabat perempuan, dan melanggar pasal 3.3.3 seksualitas tentang mengeksploitasi wanita, dan melanggar Undang-Undang Penyiaran pasal 36 ayat 5 poin B tentang unsur pencabulan. Dan yang ketiga, memperlihatkan adegan di mana talent pria memegang pinggul talent wanita yang melanggar Kitab Pariwara Indonesia pasal 3.2 perempuan tentang iklan tidak boleh melecehkan perempuan, dan melanggar pasal 3.3.3 seksualitas yang tentang wanita tidak boleh dieksploitasi, dan melanggar Undang-Undang Penyiaran pasal 48 ayat 4 poin E tentang perlindungan terhadap perempuan. Dan yang terakhir, terdapat kalimat menjanjikan seperti cashback 3 juta rupiah setiap pengguna yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, melanggar Kitab Pariwara Indonesia pasal 1.5 tentang jaminan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan melanggar Undang-Undang Penyiaran pasal 35 ayat 5 poin A tentang iklan dilarang berbohong, dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7, pasal 9 ayat 1, pasal 10 tentang pelaku usaha dilarang mengiklankan suatu barang dengan jaminan yang tidak benar mengenai suatu barang.
Selanjutnya, Kamu punya kondom nggak? Harus ya. Harus. Mbak, ada Sutra 003 nggak? Ya, yang terakhir baru aja dibeli. Yang lain mau? Sutra 003 aja. Super tipis, serasa nggak pakai. Dapat nggak? Sekali coba Sutra 003, nggak mau yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada iklan Sutra yang tadi. Pada Kitab Etika Pariwara Indonesia, pada pasal 1.26 tentang pornografi dan pornoaksi, di dalam iklan tersebut terdapat unsur dewasa saat aktor menawarkan dan memperlihatkan kasur goyang. Selanjutnya, pada pasal 1.23 tentang ketiadaan produk, di dalam iklan tersebut tidak menawarkan tentang ketersediaan barang di minimarket. Selanjutnya, pada pasal 1.20 tentang merendahkan secara tidak sadar di dalam iklan tersebut merendahkan brand lain karena kasir menawarkan brand lain tetapi aktor tidak mau. Selanjutnya, pada pasal 2.6.1 tentang produk peningkat kemampuan seks, iklan produk peningkat kemampuan seks hanya boleh disiarkan di media dan pada waktu penyiaran yang khusus untuk khalayak dewasa. Selanjutnya, pada pasal 2.6.2, produk obat-obatan, vitamin, jamu, pangan, jasa, manipulasi mantra, dan sebagainya tidak boleh secara langsung, berlebihan, dan atau tidak pantas menjanjikan peningkat kemampuan seks. Selanjutnya, pada Undang-Undang Penyiaran, pada pasal 46, pasal 36, dan juga pasal 48. Selanjutnya, pada Undang-Undang Konsumen, pada pasal 7 dan pasal 9. Selanjutnya, Apa aja selalu ada harga murah di aplikasi GoPay. Pulsa 15.000 harganya 9.900. Baca yang itu. Token listrik 20.000 harganya 15.000. Gratis transfer 100 kali per bulan ke buang kemana aja. No, dia apa dokter? Oh, ini. Murah di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Download dah. Pada iklan tersebut, saya telah menganalisa beberapa pelanggaran-pelanggaran yang ada di Kitab Etika Pariwara Indonesia. Yang pertama, pada pasal 1.2.2 tentang bahasa. Pada iklan tersebut, menggunakan kata superlatif seperti selalu ada harga termurah. Yang kedua, pasal 1.2.3 tentang bahasa. Poin F, pada iklan tersebut mencantumkan kata gratis. Yang ketiga, pasal 1.4 tentang pencantuman harga. Pada iklan tersebut mencantumkan harga yang ditawarkan oleh produk. Yang keempat, pasal 2.14 tentang jasa profesional. Pada iklan tersebut memperlihatkan tenaga jasa profesional seperti dokter. Yang kelima, pasal 2.28 tentang multiproduk. Pada iklan tersebut tidak hanya melibatkan satu produk. Yang keenam, pasal 1.5 tentang garansi. Pada iklan tersebut menyebutkan garansi 100 kali transfer ke bank mana aja. Selain pelanggaran pada Kitab Etika Pariwara Indonesia, iklan ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni pada pasal 4 poin F dan pasal 10 poin A dan D. Dan juga iklan ini melanggar Undang-Undang Penyiaran pada pasal 2 dan pasal 16 ayat 1 dan ayat 2. Sekian analisa dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga iklan yang ada di Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum